Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, segenap keluarga besar Habibul Alifillah Imam Habib Saleh Muhsin Al-Hamid rahimahullah rahmatul abrar wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Khususnya Habib Muhdar bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh salah seorang arifin billah, idza ra'aita anna Allah waffaqaka li ikhwatin tu'inuk 'ala al-khairi fa'lam anna Allah yuridu bika khairan. Jika kamu menyaksikan bahwa Allah telah menjadikan kamu memiliki saudara-saudara yang membantu kamu untuk berbuat baik, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu menghendaki kebaikan bagi kamu. Teman yang mendukung kamu ketika kamu mau melakukan taat kepada Allah, teman yang mengingatkan kamu ketika kamu dalam keadaan lupa atau mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tanda Allah akan menjadikan kamu orang yang soleh. Allah akan berikan kamu kebaikan. Amaratu, tanda alamah anna Allah yuhibbuk wa yuridu laka khairan. Tanda Allah cinta kepada kamu dan Allah menghendaki memberikan kebaikan kepada kamu, maka kamu dijadikan tuhibbu khairan wa amala khairin wa ala khairin. Kamu dijadikan senang dengan kebaikan. Ada orang bangun pondok senang, ada orang berdakwah senang, ada orang umroh senang, ada orang mengajar senang, dan senang berbuat baik. Bukan hanya senang kebaikan, tapi juga senang berbuat baik. Dia mencontoh semampunya, dia mengikuti sebisanya, dan juga senang dengan orang-orang yang baik. Itu tanda berarti Allah menjadikan kamu insyaallah orang yang baik. Karena itu ya ikhwani, hidup di atas dunia ini, jadilah orang yang bersaudara dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba yang bersaudara, bukan bermusuhan di atas dunia ini, tapi bersaudara. Tapi persaudaraan yang menjadikan kamu semakin bertambah ilmu, yang menjadikan kamu semakin meningkat taatnya kepada Allah, yang semakin kamu jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Manusia itu agamanya, akidahnya, bahkan imannya itu akan terpengaruh dengan teman. Karena itu perhatikan siapa kamu berteman. Kalau Anda punya anak, ingin tahu anak Anda baik atau tidak, jangan Anda terkecoh dengan peci yang dipakai, baju koko yang dipakai, sarungnya dipakai, tapi lihat teman anak Anda siapa. Kalau temannya artis, kalau temannya adalah orang fasik misalnya, artis ada yang soleh juga sih. Kalau temannya orang yang fasik misalnya, temannya apalagi orang-orang yang musuh Islam, maka ketahuilah itulah anak kamu. Jangan kita terkecoh dengan
Kostum. Kostum ini bisa dipakai oleh siapapun, Pak. Tapi lihat siapa kumpulannya, siapa teman-temannya. Yang kedua pesannya, idza wafaqaka Allah lid-du'a fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Kalau Allah memberikan kamu atau menjadikan kamu menjadi orang yang berdoa kepadanya, ketahuilah bahwa Allah menghendaki mengabulkan doa kamu, ingin memberikan anugerah kepada kamu. Ud'uni astajib. Tapi begini saudara, di dalam berdoa itu tidak boleh manusia meninggalkan tasabbub, usaha. Kalau memang sudah tidak mampu dalam usaha, baru kita berdoa saja. Tapi kalau kita masih mampu berusaha, doa dan sambil berusaha. Paham nggak ini? Kalau Anda naik pesawat terbang, ada cuaca kurang baik, Anda nggak mampu dengan usaha itu. Mau usaha apa ini? Mau loncat? Nggak bisa mampu. Di situ doa, pasrah. Tapi ketika misalnya Anda mencari ilmu, Anda misalnya sakit, Anda bisa berobat, Anda bisa belajar, tapi Anda cukup berdoa, mudah-mudahan dapat ilmu laduni. Itu nggak benar. Berusaha sambil berdoa. Kalau memang nggak mampu, mengandalkan doa, amma yujibul mudtarra idza da'a, maka sesungguhnya Allah itu menerima doa orang-orang yang sudah dalam keadaan mudtar, artinya yang tidak bisa mengandalkan dengan sabar, artinya tidak dapat peluang untuk bersabar. Kemudian pesan berikutnya, idza wafaqaka li qada'i hawaijin nas fa'lam annahu lan yatakhalla 'anka. Jika Allah menjadikan kamu untuk menyelesaikan hajat orang, membantu orang, ada orang sakit, kamu carikan biaya untuk supaya dia berobat sampai sembuh. Ada orang mencari ilmu, kamu biayai supaya jadi orang yang alim. Mengusahakan hajatnya orang untuk dipenuhi, maka ketahuilah kamu tidak akan ditinggal oleh Allah. Kamu akan menjadi orang khusus. Kamu akan menjadi orang-orang pilihan Allah. Dan jangan Anda merasa itu menjadi beban, karena sesungguhnya pemberinya adalah Allah. Innama ana qasim wallahul mu'ti. Manusia itu cukup membagi, yang memberi adalah Allah Subhanahu. Nih contoh-contoh nih. Anda sekarang datang ke hall Habib Shalih Husain Al-Hamid, mudah-mudahan sebentar lagi akan mendapat nasi kebuli, ada daging. Tahukah Anda yang menjadikan itu, yang memberikan itu semuanya Allah? Ini keluarga Habib Shalih membagi rizkinya Anda dilewatkan di sini. Keluarga Habib Shalih tinggal memasakkan dan membagi kepada Anda semuanya. Allah yang maha memberi, dan manusia tadi itu tinggal membagi. Kalau kamu itu suka memperhatikan hajatnya orang, menyelesaikan hajatnya orang, nggak usah khawatir, kamu nggak akan ditinggal sama Tuhan. Terus akan mengalir kepada kamu. Terus akan kamu bisa membantu manusia. Nggak, tamunya sama semakin banyak. Capek kita tadi macetnya. Ada 3 kilo kita macet tadi itu mungkin. Tapi alhamdulillah, Anda lihat bagaimana itu semuanya juga dilayani dengan bagus. Mudah-mudahan insya Allah kita bukan hanya sekedar akan mendapatkan rezeki zahir, tapi juga mendapatkan rezeki batin. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya saudara, wa idza waffaqaka li dzikri fa'lam annahu yuhibbuk. Jika Allah menjadikan kamu selalu mengingatnya, maka ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan ingat Allah, baca doa. Sebelum minum ingat Allah. Setelah minum ingat Allah. Sebelum tidur ingat Allah. Setelah tidur, bangun tidur ingat Allah. Masuk pasar ingat Allah. Masuk rumah, keluar rumah, ada di jalan, naik kendaraan, semua berzikir kepada Allah. Belum lagi menit-menit yang lainnya, belum lagi Al-Quran yang dibaca, belum lagi soal berjamaahnya. Maka ketahuilah, itu tanda Allah cinta kepada kamu. Ana jalisu man dzakarani. Aku Allah selalu bersama orang yang selalu berzikir kepada aku. Menjadi orang yang ingat kepada Allah
maka sebentar lagi akan selalu diingat oleh Allah. Artinya Allah selalu memberikan rahmat kepadanya. Fadhkuruni adhkurkum, sara madhkuran ba'da an kana dzakira, menjadi orang yang selalu diingat Allah setelah dia selalu diingat kepada Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian kalau wa idza ahabba, kalau kamu selalu berzikir kepada Allah, itu tanda Allah cinta kepada kamu. Kalau sudah menjadi orang dicintai oleh Allah, nih, jadi orang dicintai oleh Allah, ya kita hadir sekarang ini adalah untuk menghadiri halnya orang dicintai oleh Allah. A'azza, maka Allah akan memuliakan kamu. Wa nasarak, maka Allah akan membantu kamu. Wa ayyadak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunggulkan kamu, memperkuat kamu, mengkokohkan kamu. Wastajaba li du'aik, dan Allah akan mengijabi doa kamu. Inilah Habib Soleh. Inilah Habib Soleh. Kemuliaan Habib Soleh bukan karena pangkatnya, bukan karena dicoblos atau dipilih. Kemuliaan Habib Soleh bukan karena pabriknya, bukan karena rekeningnya yang gendut. Kemuliaan Habib Soleh bukan karena dipampang fotonya ada di mana-mana. Kemuliaan Habib Soleh bukan karena apa, tapi karena beliau dicintai oleh Allah. Kenapa dicintai oleh Allah? Karena kerjanya Habib Soleh adalah selalu berzikir kepada Allah, selalu membantu hajatnya manusia. Karena Habib Soleh adalah dicintai oleh orang-orang yang soleh kepada Allah. Inilah yang harus kita betul-betul jadikan renungan pulang dari majlis ini, saudara. Ini kadang-kadang kita ini menjadi orang yang panik. Ada urusan apa, panik. Ada ekonomi goyang, panik. Ada ini panik, ada ini panik. Padahal kalau kamu berzikir kepada Allah, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Enggak usah bingung, Pak, enggak usah bingung. Jadi orang Islam enggak usah bingung, enggak usah panik, yang banyak zikir. Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berhadapan dengan musuh nih, berhadapan dengan musuh, apalagi musuhnya masih belum kelihatan, masih di medsos. Ini berhadapan dengan musuh, nggak usah bingung. Banyak berzikir kepada Allah, maka kamu akan menjadi orang yang menang. Kamu akan menjadi orang beruntung, nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu selalu. Nah, karena itu nggak usah panik, nggak usah bingung. Istiqamah tetap, mengajar tetap, membantu orang tetap, berzikir kepada Allah selalu diperbanyak, maka kamu akan selalu berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bubar di sini, ayo kita menjadi orang yang manfaat, perhatikan hajat kaum muslimin dan bersihkan hati kita. Banyak selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, koreksi diri, cari teman-teman yang bisa mengkritik kita, cari teman-teman yang bisa mengingatkan kita, cari teman-teman yang bisa membantu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita ke jalan yang Allah ridhoi, membuka segala yang menutup hati kita, menerangi hati kita dengan cahaya iman dan Islam, membimbing kita kepada yang diridhoi oleh Allah. Mudah berkat Habib Soleh Al-Hamid yang punya hajat, Allah sampaikan semua hajat. Yang sakit Allah sembuhkan daripada penyakitnya. Berkat Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid yang dalam kesulitan Allah mudahkan segala urusannya. Berkat Habib Soleh Muhsin Al-Hamid semuanya panjang umur, sehat walafiat. Bertemu insyaallah di tahun yang akan datang dalam acara yang sama. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.